sesuai gosip jalanan. Standar hidup yang layak di RI naik jadi 1,0. Saya bersama anak sekolah menuju SMP Negeri 2 Simpang Jernih yang Beli es batu di pedalaman Papua Pegunungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini guys, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral nih, yang lagi viral di sosial media, baik itu di TikTok, di Facebook, dan di sosial media lainnya. Seperti apa videonya? Ini dia guys, ini dia guys, Sesuai gosip jalanan. di mana ini? BE plat nomornya BE itu mana guys? Aduh, ini bukan jalan, udah parah banget. Halo guys, Halo guys, bebas. bebet guys, bantuin dong guys. Ya Allah, Gimana ini Pak Prabowo? Ini mah nggak keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. di mana ini ya? Parah loh jalannya itu. Bukan hanya parah, sampai nggak bisa jalan tuh kereta. Iya kereta, mobil ya, mobil tuh. Gimana tuh? Kok nggak dibenerin gitu? Masa iya kita sudah 70 tahun, 79 tahun masih ada jalan kayak gitu. 2024 loh sekarang ini. Ya Allah. Kemana aja itu uang pajak? Kemana aja itu uang pajak itu? Rakyat suruh bayar pajak tiap tahun, tapi pembangunan tuh kayak gini, gimana loh? Ini di luar Jawa, kalau dilihat dari plat nomornya tuh, dia ada BE, itu daerah mana saya lupa ya. Payah ini Pak Prabowo, kemana ini Pak Prabowo? Jokowi pun kemana 10 tahun nggak ngeliat ini. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Standar hidup yang Ini dia, layak di guys. RI naik jadi 1,02 juta per bulan. Ini menarik nih. Soalnya ini data dari mana? Masa hidup layak budgetnya cuma 1 jutaan? Budget segini mah hidupnya memang layak. Layak ikan lele. Netizen aja langsung komen. Siapa sih yang survei 1 juta dari mana? Standar hidup layak menurut siapa? Tapi seriusan, ini data dari mana? Saya mengecek Tirto dan Kumparan. Ternyata ini datanya dari BPS, Badan Pusat Statistik. Datanya nunjukin kalau pengeluaran paling tinggi itu ada di wilayah Jakarta. Sebulan 1,66 juta. Sementara pengeluaran yang paling kecil itu di Provinsi Papua Pegunungan, sekitar 475.000 per bulan. Jujur aja saya nggak ngerti, ini yang didata tiap hari puasa apa gimana? Baru makan pas ada hajatan doang. Soalnya dari dulu pengeluaran saya nggak pernah di angka sejutaan per bulan kayak gini. Apalagi beritanya nyebut standar hidup layak. Detailnya bisa kamu jadi artikel Tirto dan artikel Kumparan yang gini. Berarti datanya bilang begitu, berita bilang begitu, tapi entah kenapa saya nggak setuju. Soalnya biaya listrik, makan, transportasi, belum lagi kalau punya tanggung jawab kayak ngasih orang tua, hampir mustahil pengeluaran cuma segitu. Netizen komen, 1 juta untuk sebulan emang cukup min. Kalau makannya Indomie telur terus isi bensin pakai air sungai, jangankan 1 juta, 500k juga cukup, asal rajin minum Promax. Kalau menurut gue gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Badan Statistik Negara. Ini gimana surveinya coba? Masa iya gitu ya? 1 juta 1 bulan. Biaya makan, biaya hidup manusia yang ada di Indonesia itu 1 juta katanya. Ini badan kerjanya apa sih? Kok masih ada gitu ya? Ini milik negara loh. Bisa datanya itu bisa seperti ini. Apakah iya kita akan mempercayai data dari pemerintah? Orang datanya seperti ini. Perlu Bapak tahu ya, di Papua itu beras 1 kilo itu sudah 50.000 1 kilo.
Masa iya 1 bulan orang sana kehidupannya cuma menghabiskan uang sebesar 400.000 atau setara di sini dengan 110 ringgit? Masa iya? Masuk akal nggak tuh? Aduh, Badan Statistik Negara kok bisa punya data kayak gini coba. Apalagi dengan yang lain. Aduh, ya Allah. Bobrok. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Pagi ini, saya bersama anak sekolah menuju SMP Negeri 2 Simpang Jernih yang berlokasi di Dusun Jati, Ini di Desa Aceh. Melidi, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur. Berangkat jam 6.30 pagi, kami berjalan bersama anak-anak sekolah lain. Tak hanya perekonomian saja, anak sekolah pun turut sulit untuk mencapai sekolah. Ya, naik perahu menjadi satu-satunya alat penghubung menuju sekolah yang paling dekat. Di sebelah kiri saya melihat ada bangunan pondasi. Ini tadinya harusnya menjadi sebuah jembatan, namun terbengkalai, masih seperti ini bentuknya. Pertengahan tahun 2014, pondasi jembatan gantung dibuat. Nyatanya, hingga saat ini belum dilanjutkan kembali. Padahal menurut informasi warga, dana 2 miliar sudah dikeluarkan. Namun hingga kini masih mangkrak dan tidak dilanjutkan kembali. Inilah Sungai Melidi yang memisahkan satu kedusunan di Desa Melidi. Mempunyai lebar kurang lebih 120 meter dengan titik terdalam 12 meter saat musim hujan. Ayo, boleh diceritain ke kakak kesulitannya apa aja sih kalau mau pergi ke sekolah? Terkadang kalau kami lagi nyebrang, kalau lagi hujan deras itu kami nggak bisa menyeberangi sungai karena airnya itu naik ya. Terus kalau lagi sulit kayak gini kami susahnya nyebrang kalau nggak ada jembatan. Kami kayak gini kalau sepatu kami itu nggak bisa dipakai, takut basah. Iya. Jadi kami simpan di tas, nanti sampai ke sekolah baru kami pakai ya tasnya, sepatunya. Nah, keinginan Ayu apa sih, Yuk? Berharap dibuat jembatan sama beca untuk membantu kami nyebrang agar lebih mudah. Sungguh perjalanan menggunakan perahu ini sangat berbahaya. Jika arusnya kuat, Iya dong. bisa saja perahu ini hanyut terbawa air. Namun hal ini terpaksa dilakukan demi menuntut ilmu ke sekolah. Sebenarnya, jarak ke sekolah hanya 2 km. Namun karena harus menyeberangi sungai, perjalanan terasa lama. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, kami sampai di sekolah SMP Negeri 2 Simpang Jernih. Jembatan yang kokoh menjadi harapan para siswa agar mereka bisa menuntut ilmu dengan perasaan aman dan nyaman. Iya. Kendalanya dan kesulitannya itu apa aja sih, Bu? Boleh diceritain, Bu? Anak itu kan susah, Bu, untuk menyeberang. Apalagi waktu banjir, hujan, kita guru aja menunggu sampai berjam di sini. Ini anak udah nyampe apa belum? Apa mereka selamat apa enggak di perjalanan? Kan sayang, Bu. Kita mikir mereka nyeberang aja, kita mikir udah nyampe nggak ke tujuan? Apa udah ini kan? Maksudnya kita takut, Pak. Prihatin kita sama anak-anak nih. Betul loh, Bu. Anak yang dari sini aja 6 tahun berjalan kaki menyeberang getek ke seberang sana, Bu, ke SD. Apalagi anak SMP 3 tahun, bayangkan Ibu. Hanya mengandalkan getek, tidak ada penyeberangan jalan jembatan. Kalau ada jembatan mereka bisa pakai sepeda, bisa diantar orang tua, ini hanya Ya, sekedar benar-benar. perahu, Bu. Apabila banjir, Bu, kami memang khawatir, Bu. Anak ini apa udah nyampe apa belum? Kami yang di sini aja khawatir, apalagi orang tuanya yang menunggu, Bu. Memang kami harap untuk pemerintah supaya bangunan itu cepat terjadi. Maksudnya jangan sampai ke depan seperti ini lagi. Maksudnya biar cepatlah prosesnya. Kami mohon sama Bapak pemerintah supaya bangunan ini cepat dilaksanakan. Sayang anak-anak kami, Pak, yang 6 tahun hanya berjalan dan pakai getek, susah, Pak. Dan anak SMP juga seperti itu. Kalau ada jembatan, Pak, mungkin bisa naik sepeda, apalagi naik kereta, Pak. Miris sekali ya. Mohon maaf, gue bukan mau manas-manasin ya. Tapi yang saya tahu, di ujung timur kita, Papua, itu adalah menjadi
tanah yang paling ada manfaatnya untuk negara, karena di sana ada tambang emas. Dan di paling ujung baratnya negara kita, yaitu Aceh, itu tersimpan banyak minyak. Ya, minyak bumi lah gitu ya, minyak bumi. Tapi kenapa di dua provinsi ini sangat jauh dari kata sejahtera? Padahal mereka seharusnya mendapatkan jauh lebih dari kesejahteraan orang-orang yang ketimbang orang-orang yang ada di Jawa, yang ada di tempat-tempat lain yang tidak punya pertambangan. Seharusnya mereka lebih kaya dari kita, hidupnya lebih sejahtera dari kita. Kok malah kita lihat ya, walaupun di Jawa juga banyak juga yang sekolah-sekolah seperti itu, infrastruktur menuju sekolah itu seperti itu ya masih banyak di Jawa. Tapi saya lihat itu di tempat dua ini itu jauh lebih ketinggalan. Bahkan gue lihat di tempat-tempat yang punya tambang, punya minyak, punya ini, punya sawit, punya ini, itu mereka ini jauh ketinggalan gitu. Ini ada apa? Ini perlu dikoreksi sama pemerintah ini. Ada apa sebenarnya? Kok bisa seperti ini gitu? Provinsi yang jelas-jelas punya uang, punya sumber daya alam, tapi nggak bisa menghidupi warganya. Itu ada apa? Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Beli es batu di pedalaman Papua Pegunungan. Yang di Papua nih, beli es batu berapa? Kak, ada es batu? Ada. Berapa satu? Satu. Satu. 10.000. Kita lihat es batunya itu seperti apa besarnya lah. Ini yang katanya Badan Statistik Negara itu. Tuh lihat es batunya kayak apa. Kecil guys, kayak gini lah ya. Tuh lihat, kayak gini lah. Ini kak. Makasih. Yuk. Gimana menurut kalian? Es batu seperti itu 10.000 atau setara dengan 3 ringgit lah uang sini gitu. 3 ringgit segitu kecil gitu, segini lah. 3 ringgit guys di sana, atau 10.000. Coba bayangin. Kata Badan Statistik Negara, datanya itu orang di Papua itu hanya memerlukan 400.000 untuk hidup 1 bulan. Kebayang nggak? Sekarang kita bayangin sama-sama, kita hitung sama-sama. Bener nggak datanya Badan Statistik Negara ini? Milik negara loh. Kok bisa gitu? Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.